Terror begins again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi. Tetap bersama saya. Oke, kita kemarin belajar tentang pola bilangan, yaitu barisan dan deret aritmatik. Nah, sedangkan pola bilangan khusus itu sebenarnya ada dua. Yang satunya adalah barisan dan deret geometri. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Berbeda dengan barisan aritmatika. Selisih antara suku barisan ini disebut rasio dan dilambangkan dengan R. Jadi kalau aritmatik selisihnya beda, lambangnya B. Tapi kalau geometri selisihnya itu rasio dilambangkan dengan R. Artinya apa? Suku barisan ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan. Nah, untuk mempermudah kalian membedakan seperti apa sih barisan geometri, kita pelajari uraian berikut ya. Saya punya barisan 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Kalian perhatikan, 3 ke 6 itu karena dia dikali dengan 2. Nah, 6 dan 12 itu karena 6 dikali dengan 2 maka hasilnya 12. Nah, 24 dapat dari mana? Karena 12 dikali 2. Jadi semua barisan selanjutnya itu diperoleh karena dia dikali 2. Nah, barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap. Jadi perkalian yang tetap, yaitu 2. Maka disebut R-nya sama dengan 2. Karena memiliki rasio, maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Saya punya contoh yang kedua. Ada 81, 27, 9, 3, dan seterusnya. Dilihat semakin lama, barisan ini semakin turun. Ternyata kenapa? Karena dia dikali dengan sepertiga atau dibagi 3. Lihat 81 ke 27. 27 didapat dari 81 dikali sepertiga atau 81 dibagi 3. Jadi setiap suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya dibagi 3 atau dikali sepertiga. Nah, karena dikali tadi, maka barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu sepertiga. Jadi pengalinya sepertiga. Berarti bilangan tersebut merupakan barisan geometri. Kesimpulan dari dua contoh tersebut adalah jika R bernilai besar dari 1, barisan geometri tersebut merupakan barisan geometri naik. Adapun jika R lebih kecil dari 1, contohnya sepertiga tadi ya, maka barisan geometri tersebut merupakan barisan geometri turun, yang artinya semakin lama nilainya semakin kecil. Rumus untuk barisan geometri seperti di LKS kalian, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan UN itu adalah suku ke N. Sama dengan barisan aritmatik. Jadi UN itu adalah suku ke N. N-nya bilangan asli ya, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. A sama dengan barisan aritmatik. A di sini adalah suku pertama. Jadi barisan yang pertama. Nah, R di sini di geometri maka dia disebut rasio. Rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan UN dibagi UN-1. Jadi UN suku sesudah dibagi suku sebelum.
Contoh soal barisan geometri. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Maka suku ketujuh dari barisan geometri tersebut. Nah, pertama kita cari dulu nilai R-nya atau rasionya. Kalau tidak bisa melihat langsung, maka kita baca pakai rumus, yaitu R sama dengan UN dibagi UN-1. Jadi selisih antara dua suku. Kita ambil saja U2 dibagi U1. U2 6, U1 3. 6 dibagi 3, 2. Sehingga jika kita mencari UN, yaitu rumusnya A, R, pangkat N-1, A-nya 3, karena dia barisan yang pertama adalah 3, R-nya 2 yang sudah dicari tadi, N-nya, karena yang ditanyakan suku ketujuh, maka N-nya sama dengan 7. 7 dikurangi 1, 6. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Jadi 3 kali 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 192. Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya saya punya contoh soal lagi. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku keempat adalah 4 dan suku ketujuh adalah 32. Pertanyaannya, tentukan A. Suku pertama dan rasio geometri tersebut. B. Suku ke-9 barisan geometri tersebut. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari suku pertama, kita cari A. Sebelumnya yang diketahui adalah U4 dan U7. U4 adalah suku keempat, yaitu 4. U7 adalah suku ke-7, yaitu 32. Kita tahu ya, rumusnya UN adalah UN sama dengan A, R pangkat N-1. Dari rumus tersebut, maka U4 berarti A kali R pangkat 3. 3 didapat dari 4 dikurangi 1 ya. Sama dengan 4. Nah, 4 yang di sini karena dia diketahui. Anggap ini persamaan 1. Kemudian U7 berarti AR pangkat 6. 7 dikurangi 1, 6. Nah, hasilnya 32 dari yang diketahui ya. Kita anggap persamaan 2. Dari persamaan 1, yaitu AR pangkat 3 sama dengan 4, kita pindah ruaskan R pangkat 3. Kalau dipindah ruas, karena perkalian jadi pembagian. Hasilnya A sama dengan 4 dibagi R pangkat 3. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu ke persamaan U7. AR pangkat 6 kan 32. A-nya diganti 4 dibagi R pangkat 3. Nanti hasilnya dikali R pangkat 6, hasilnya sama dengan 32. Dari sini sama-sama R-nya ya, lihat. R pangkat 6. Kemudian yang di bawah R pangkat 3. Itu sama aja dengan R pangkat 6 dibagi R pangkat 3. Hasilnya adalah R pangkat 3. Jadi 4 R pangkat 3 hasilnya 32. Pindah ruaskan 4. Berarti dibagi. 32 dibagi 4, 8. Nah, R pangkat 3, 8. Berapakah bilangan kalau dipangkatkan 3, 8? Semua pasti tahu. Hasilnya adalah 2. Jadi R-nya adalah 2. Nah, karena R-nya 2, maka dari persamaan 1 kita mau cari A. A kan 4 dibagi R pangkat 3. Kita akan mendapatkan nilai. R-nya diganti 2. Berarti A-nya 4 dibagi 2 pangkat 3 tadi 8 ya. 4 dibagi 8 sama dengan 1/2 atau setengah. Jadi, A-nya setengah. Pertanyaan yang kedua tadi, nilai suku ke-9 berarti dia adalah U9. Ingat rumusnya UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti N-nya diganti 9. U9 sama dengan setengah dikali. Kok bisa setengah? Karena A-nya tadi setengah ya. R-nya 2. 2 pangkat 9 dikurangi 1. Jadi setengah kali 2 pangkat 8.
Nah, 2 pangkat 8 itu adalah 256. Jadi kalau setengahnya berarti 128. Jadi U9 sama dengan 128. Mudah. Nah, untuk selanjutnya deret geometri. Deret geometri itu apa? Deret geometri berarti penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Untuk deret geometri, silakan dipelajari di LKS atau sumber lainnya. Untuk lengkapnya, silakan coba dibaca bukunya secara mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.